Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami Keluarga Exmood ingin berbagi cerita tentang kondisi perkembangan tanaman porang di lahan kami yang di video kami sebelumnya sudah kami bagikan ceritanya, yang mana di sini kami tanam di lahan tanah merah ya teman-teman. Bisa dilihat di sini kondisinya kering ya teman-teman, kering tanahnya. Tapi meskipun kering, kalau di tanah merah itu tetap seperti ini. Jadi dia kering, tapi begitu dipegang ini tanahnya langsung mawur ya teman-teman, mawur seperti ini. Nah, ini usia tanam porang kami sudah di lahan ya, maksudnya di lahan ini kurang lebih ada 10 harian ya, 10 hari lebih lah, hampir 2 minggu. Nah, jagungnya ini sudah usia 9 hari teman-teman dari kami tanam. Nah, bisa dilihat kondisinya, jagungnya pertumbuhannya bagus-bagus semua. Dan biasa di sini temanya tetap dalam tema tanam porang tumpang sari ya. Dan di sini tumpang sarinya kami memilih jenis komoditi jagung teman-teman. Kenapa kami memilih jagung? Karena satu, jagung perawatannya tidak terlalu susah ya. Kemudian yang kedua, jagung tidak begitu rawan terkena hama penyakit, karena jagung biasanya penyakitnya hanya ulat ketika masa pertumbuhan vegetatifnya ini biasanya di 30 hari pertama. Nah, itu biasanya rawan-rawan terkena penyakit ya, penyakitnya ya ulat. Itu biasanya daunnya dimakan ulat, pupus-pupus yang muda, biasanya itu tunas-tunas muda seperti ini, yang bagian tunas baru nanti itu biasanya yang mudah diserang. Nah, biasanya ini nanti sekitar tinggi 1 jengkal aja, atau 5 hari seminggu lagi ini nanti kalau nggak segera kita tembak dengan insektisida, biasanya kecenderungannya daun akan dimakan ulat. Penyakitnya jagung seperti itu teman-teman. Nah, pilihan jagung sendiri ini alasan kami yang selanjutnya, yaitu jagung ini bisa dijadikan naungan ya, bisa dijadikan naungan. Nah, bisa dijadikan naungan sehingga di sini nanti bisa terjadi simbiosis mutualisme antara jagung dengan porang. Nah, ini kami tanam menggunakan jenis bibit BC18. Karena BC18 ini lebih mentes ya, bahasanya itu kalau orang Jawa bilang mentes, padat, berat ininya apa, berat timbangannya nanti bagus, istilahnya begitu teman. Sehingga kalau panen nanti harapannya bisa maksimal tonasenya. Nah, alasan kami tadi ya, selain yang pertama mudah perawatannya, kemudian tidak gampang terkena hama penyakit, hanya sekedar ulat-ulat saja itu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memudahkan ini istilahnya saling memberikan manfaat antara porang dengan jagungnya. Di sini jagung bisa memberikan naungan terhadap porangnya. Nah, ini seperti ini, porang belum ada yang tumbuh ya teman-teman, sama sekali belum ada yang tumbuh karena baru berusia tanam sekitar hampir 2 minggu ya, 10 harian lah lebih dikit. Sedangkan jagungnya sudah setinggi ini kurang lebih sekitar 10 sentian ya, kurang lebih hampir 10 sentian. Nah, nanti sekitar 5 hari maksimal seminggu lagi ini saatnya kita melakukan proses pemupukan. Nah, di lahan sini alhamdulillah, karena kemarin kami olah lahan dengan kondisi yang bagus dan rapi, bersih, sehingga sampai saat ini belum ada muncul gulma-gulma yang membahayakan baik tanaman jagung maupun tanaman porang ya. Nah, sekali lagi ya teman-teman, kami ya tidak ini ya, tidak mengharuskan, kami hanya memberikan gambaran saja. Boleh teman-teman melakukan, boleh juga tidak.
Jadi ketika kita bercocok tanam porang di musim tahun ini, banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman petani kita, yang mana ketika porangnya sudah pada tumbuh, baik itu yang sudah dibongkar kemudian ditanam ulang maupun yang dibiarkan di lahan untuk masuk musim kedua maupun musim ketiga, ini rata-rata di lahan itu sudah pada tumbuh, teman-teman. Ya, meskipun tumbuhnya tidak 100%, ya, baru 10%, 20% mungkin yang tumbuh, itu akhirnya karena ini terjadi mogok hujan di daerah kami ini 30 harian lebih, sampai masuk hari ini ya sekitar hampir 31-32 harian itu tidak ada hujan. Akhirnya apa, teman-teman? Porang-porang yang tumbuh dalam kondisi curah hujan mogok, akhirnya porang-porang ini pada mati, teman-teman. Ada yang sudah mati, ada yang sudah setengah mati, ada yang baru kering-kering sedikit daun pojoknya. Nah, rata-rata seperti itu kondisi di beberapa daerah dan beberapa petani yang membudidayakan porang. Tapi untuk lahan-lahan yang menggunakan tumpang sarian seperti yang kami lakukan ini, tentunya aman ketika jagungnya sudah tinggi rata-rata selutut atau hampir 1 meter ya, teman-teman. Itu kondisi porang jadi aman, karena porang yang tumbuh dalam kondisi curah hujan belum stabil, bahkan mogok sampai 30 hari lebih kayak gini, ini porang yang sudah tumbuh tetap aman ya, teman-teman. Beda kalau yang tidak ada naungannya, itu rata-rata pada layu dan mati. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Cuman memang kelemahan tanam porang tumpang sari itu tentunya nutrisinya yang pasti terbagi. Terus kemudian nanti kalau mau melakukan perawatan porang, kita agak bersesek-sesekan istilahnya begitu ya. Jadi agak kurang leluasa kita lewat jalur-jalurnya karena ada pohon jagungnya. Tapi so far so good ya, tidak ada masalah, karena masih sebanding lah ya, artinya nilai manfaatnya dengan sedikit kendalanya itu masih aman dari sisi manfaatnya, teman-teman ya. Jadi jagung ini bisa menyelamatkan tanaman porang kita. Kemudian kesulitan hanya dalam bentuk susah mobilitasnya untuk kesana kemari, itu untuk perawatan itu masih tidak terlalu mengganggu istilahnya begitu. Justru malah dengan adanya jagung ini bagus, bisa membantu pertumbuhan porang kita tetap stabil meskipun terjadi mogok hujan. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini nanti harapan kami teman-teman semuanya tidak mengalami kegagalan. Jadi monggo silahkan ditimbang-timbang. Bagi teman-teman yang ingin tanam dengan sistem tumpang sari, silahkan. Bagi yang teman-teman tetap berharap tanam porang tanpa tumpang sari, juga monggo silahkan, semua pilihan. Karena ini ya, teman-teman, kita tidak tahu apakah hujan ini nanti akan segera turun ataukah masih lama proses turun hujannya ini, kita tidak tahu, karena semua ini murni Allah yang mempunyai kehendak untuk menentukan akan segera hujan atau tidak. Jadi di sini kita manusia wajibnya hanya berikhtiar saja, selebihnya hasil dan keputusan Allah yang menentukan. Jadi artinya apa? Kita bisa melakukan langkah-langkah preventif ya, teman-teman. Jadi supaya kita bisa lebih aman ya, sedia payung sebelum hujan lah ya, teman-teman. Karena kita tidak tahu ya, kita tidak bisa meramalkan kondisi nanti akan seperti apa. Apakah nanti cuaca ini akan bagus di musim tahun ini, ataukah cuaca ini akan tidak bersahabat di musim tanam tahun ini untuk porang. Jadi artinya apa? Semua itu pilihan. Kita mau bercocok tanam sistem seperti apa, cara seperti apa, dengan gaya seperti apa, itu teman-teman semua yang bisa menentukan pilihannya. Jadi di sini kami memang memilih lebih
mengarah ke sistem tumpang sari. Karena apa? Di sini kami mempertimbangkan daerah kami yang cuacanya cenderung sering panas, dataran rendah. Kemudian di daerah kami ini memang panasnya mungkin beda dengan daerah-daerah teman-teman yang lain ya. Di sini memang panasnya pas benar-benar terik gitu, wah luar biasa. Dan di tempat kami ini modalnya kalau panas itu panasnya panas kering teman-teman. Kayak apa ya? Nggak ada lembab-lembabnya gitu, nggak ada. Jadi kering bener-bener kayak ini apa namanya, jadi kalau di kulit itu kita kalau digaruk gitu kayak sampai putih-putih. Beda kalau di daerah teman-teman yang lain mungkin yang panas tapi kadang kondisi kelembapannya bagus, itu mungkin masih bisa dibilang aman ya untuk tanaman porang maupun tanaman-tanaman yang lain. Nah, di sini kami memilih langkah ini dengan harapan tingkat keamanan supaya bisa lebih maksimal. Ya tadi ya teman-teman, pertimbangannya karena kami berharap cuaca yang tidak stabil ini bisa mudah-mudahan segera stabil. Nah, ini sisa tebu ini malah tumbuh, ini harus kita cabut. Jadi ini ya teman-teman cerita yang kami bagikan untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di tahun ini, di musim ini cuaca segera stabil, sehingga kita semua petani porang tanamannya bisa segera terselamatkan ya, tidak sampai terjadi kegagalan, apalagi sampai terjadi banyak kematian dan akhirnya mengalami banyak kerugian. Karena eman-eman ya teman-teman, kita yang sudah menanam 1 musim, ada yang 2 musim, dibiarkan sampai 3 musim, yang seharusnya di musim kedua ketiga itu sudah dari ibaratnya dari istilahnya dari 2-3 kilo berharap menjadi nanti 10 kilo, atau mungkin ada yang sudah 5 kilo berharap jadi di atas 10 kilo, nggak taunya gara-gara mati awal lah istilahnya ya, belum saatnya dorman, akhirnya malah mungkret porangnya, umbinya menjadi di bawah 1 kilo. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Artinya waktu yang sudah kita siapkan untuk menanti-nanti membongkar tabungan sampai 2 tahun 3 tahun malah gagal gara-gara anomali cuaca yang seperti ini. Jadi bisa membuat kita menjadi kehilangan investasi tabungan ya, yang sudah kita tunggu-tunggu bertahun-tahun. Oke teman-teman, ini sekilas cerita dari kami keluarga Exmood tentang cara kami dalam berbudidaya tanaman porang di daerah kami yang cuacanya panas, di daerah kami yang sebagian daerah kondisi kelembapannya nggak bagus, yang di daerah kami yang kondisi sumber mata airnya juga sebagian daerah kurang bagus. Ini langkah-langkah yang kami lakukan, dan semoga teman-teman semuanya juga bisa diberikan kemudahan dan kelancaran, dijauhkan dari segala masalah dan kondisi problematika yang sangat tidak kita harapkan. Oke ya teman-teman, semangat terus pokoknya, maju terus pantang mundur, jangan pernah kendor, jangan pernah putus asa. Insya Allah kita ikhtiar bersama, kita doa bersama, mudah-mudahan di musim tahun ini kita semua petani porang segera diberikan kemudahan, kelancaran, dan banyak keberkahan. Oke, sip, terima kasih atas semuanya, terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.